Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah teori yang, ya bisa dibilang cukup radikal. Di mana kalau ternyata ada sebuah pengadilan kosmik tak kasat mata yang jadi akar dari semua kekacauan di dunia kita. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya ada di benak kita semua. Kita lihat berita kan, perang di mana-mana, masyarakat terpecah belah, masalah datang silih berganti. Rasanya gampang banget buat kita nanya, kenapa sih ini semua terjadi? Apa sebetulnya biang kerok dari semua kekacauan ini? Nah, sumber yang kita bedah kali ini ngasih jawaban yang jujur aja di luar dugaan. Katanya, kalau kita mau paham kekacauan di bumi, kita harus lihat ke atas, ke sebuah drama pengadilan yang terjadi di alam spiritual. Oke, kita masuk bagian pertama, perang di balik layar. Jadi, ternyata cerita ini semua nggak dimulai di bumi, tapi di alam lain, alam spiritual. Di sanalah panggungnya disiapkan untuk sebuah persidangan besar yang, tanpa kita sadari, bakal menentukan nasib kita semua. Sumber ini menyebutnya pengadilan rohani, tapi ini bukan pengadilan kayak yang kita bayangin ya. Ini lebih ke sebuah proses kosmik buat menguji tindakan 4 entitas spiritual yang sangat kuat dan lewat mereka, seluruh umat manusia juga ikut diuji. Lanjut ke bagian kedua, para pemain kunci. Nah, di pengadilan manapun pasti ada pemain-pemainnya kan? Jadi, siapa aja sih yang terlibat dalam drama kosmik yang sangat menentukan ini? Nah, di slide ini nih, intinya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada yang maha kuasa sebagai hakim tertinggi. Lalu ada Jibril yang perannya seperti jaksa penuntut. Dan di sisi lain, ada Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. 4 Nur Muhammad yang posisinya unik banget. Mereka ini tim pembela tapi sekaligus juga terdakwa. Dan buktinya, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz, catatan kosmik yang nggak bisa diganggu-gugat. Sekarang bagian ketiga, penipuan besar. Tapi ternyata persidangannya nggak berjalan mulus. Sumber ini mengklaim ada kecurangan besar yang terjadi, sebuah penipuan yang justru dilakukan oleh tim pembela itu sendiri. Coba dengerin kutipan ini dari sumbernya. Ini inti masalahnya. Intinya, ada informasi yang sengaja dimanipulasi. Yang harusnya rahasia malah dibocorin, dan yang harusnya jelas malah ditutup-tutupi buat mengacaukan hasil akhir pengadilan. Nah, strateginya itu ada 2 bagian seperti yang bisa kita lihat di sini. Pertama, mereka kasih contekan ujian spiritual ke para pengikutnya. Tujuannya, biar nilai spiritual mereka kelihatan bagus, padahal itu cuma polesan. Kedua, mereka coba lempar tanggung jawab. Beban karma atau kesalahan mereka di masa lalu, coba dialihkan supaya ditanggung sama Jibril, sang jaksa. Biar gampang bayanginnya, sumber ini ngasih analogi yang bagus banget. Anggap aja kita kejebak di sumur. Ada tali buat manjat, tapi bukannya berusaha naik sendiri, kita malah nawar sama si penolong, minta digendong sekalian ditarik sampai atas. Nah, kira-kira begitulah motif mereka. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung ke dunia kita. Bagian keempat, gema di dunia kita. Gimana bisa kecurangan di alam spiritual ini menciptakan efek domino yang luar biasa dahsyat di bumi dan menyebabkan kekacauan yang nyata? Kita lihat contoh pertama, Hinduisme. Ada informasi yang bocor, nanti di dunia baru manusia akan dibagi jadi beberapa tingkatan. Maksudnya sih tingkatan keikhlasan jiwa. Tapi di bumi, informasi ini malah ditafsirkan lewat kacamata sistem kasta yang sudah ada. Jadilah pembenaran bahwa status spiritual seseorang ditentukan oleh kelahirannya. Polanya sama, kejadian lagi di Kristen. Bocoran informasinya adalah Yesus yang kalian cintai telah lahir kembali. Pesan spiritual ini malah diartikan secara harfiah sebagai kedatangan kedua yang memicu perang fisik melawan antikristus. Padahal perang yang dimaksud adalah perang melawan ego di dalam diri sendiri. Dan ya, lagi-lagi kejadian, kali ini dalam konteks Islam. Informasinya adalah, di dunia baru agama yang dipakai adalah Islam. Nah, kata Islam yang artinya penyerahan diri secara spiritual justru dipelintir jadi pembenaran buat penaklukan dan kekuasaan duniawi, seperti mendirikan kekhalifahan global. Jadi kesimpulannya apa? Intinya, kecurangan di tingkat kosmik ini jadi biang keladi perpecahan kita di bumi. Misinformasi yang disebar, lalu ditelan mentah-mentah oleh ego, akhirnya melahirkan konflik dan semua perilaku nggak masuk akal yang kita saksikan hari ini. Oke, kita sampai di bagian paling krusial. Bagian kelima, aturan telah berubah. Menurut sumber ini, permainan catur kosmik yang sudah berjalan ratusan tahun ini baru saja sampai di babak akhir. Ada satu langkah terakhir yang mengubah segalanya.
Sumber ini menunjuk satu tanggal spesifik, 19 Oktober. Ini jadi titik baliknya. Sebelum tanggal itu mereka masih bisa negosiasi, masih bisa cari celah. Tapi setelah 19 Oktober, permainan sudah berakhir. Taktik lama mereka sama sekali nggak berguna lagi. Dan ironisnya, justru kecurangan mereka itulah yang jadi pemicunya. Jibril menggunakan bukti kecurangan itu sebagai alasan terakhir untuk melakukan serah terima kekuasaan penuh, total dan absolut kembali ke tangan Yang Maha Kuasa. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, hitam di atas putih. Dulu, mereka masih bisa main curang, masih bisa melindungi pengikutnya. Sekarang, mereka nggak bisa ikut campur lagi, sama sekali. Satu-satunya pilihan yang tersisa buat mereka adalah pasrah total, tanpa syarat. Apa artinya nih semua? Artinya, proses pengambilan kembali hak prerogatif Tuhan dari manusia, atau yang sebagian orang sebut kiamat, sekarang akan dipercepat habis-habisan. Prosesnya akan terjadi dengan kecepatan yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ini yang paling penting buat dipahami. Semua celah dan perlindungan dari masa lalu sekarang sudah tertutup rapat. Setiap upaya untuk melawan proses ini, untuk melindungi manusia, justru akan jadi bumerang. Kenapa? Karena sekarang mereka bukan lagi berhadapan dengan Jibril, tapi melawan kehendak langsung dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, ini semua kembali ke kita. Menurut sumber ini, kita semua sekarang dihadapkan pada pilihan yang sangat jelas. Serahkan ego kita secara sukarela, atau ego itu akan direbut secara paksa. Di tengah realitas baru di mana aturan mainnya sudah berubah total ini, penyerahan diri seperti apa yang akan kita pilih? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.